المقصود في الوجود كرمه وإحسانه وعلى نجده عظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المهنة ما جرت به في أقدار وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعترت بوجودها أكناف الوجود وبرزت برد العوالم باطراح التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب عن وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعز إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والقدرة كشفت بنا عن هذا المستور يبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عنود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ما
مرحبا يا نور العين
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala alladziina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kita muliakan, kita hormati Al-Ustaz Muhammad Ilyas. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman Pembilaan Tanjung Harapan. Para orang tua kita yang hadir di majelis yang mulia ini, jemaah majelis, bapak-bapak, ibu-ibu, yang insya Allah malam hari ini kita dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pembacaan maulid sudah kita baca. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Kemudian nanti dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan oleh akhina fillah Al-Ustaz Muhammad Ilyas. Kemudian dilanjutkan dengan doa, dan setelah doa acara pun selesai. Mari sama-sama kita mengambil berkah membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengan mendengarkan dan membacanya, maka Allah Ta'ala akan turunkan rahmat bagi orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Khususan di hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi al-kiram, jami'al anbiya wal awliya wassalihin wal ulama ila amilin wa jami'al musannifin wal mukhlisin. Khususan di Ruhi Sultanil Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilan wa Syekh Junaid Al-Baghdadi wa Syekh Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman Al-Madani wa Syekh Maulana Syekh bin Abdul Al-Banjari wa Syekh Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa Syekh Abdul Rahman Siddiq Sahibil Wilayah Banjar Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Al-Tumkali wa walidina wa walidi masyayikhina mu'allimina anna Allah yanfa'una bi'ulumihim wa asrarihim wa anwarihim fid din wad dunya wal akhirah. Syaikhul lillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bermula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu dilahirkan di daerah Jailan atau Jilan, kota terpencil di luar kota Tabristan pada tahun 471 Hijriah, tanggal 1 Ramadan. Pada saat itu ibunya yang bernama Fatimah berusia 60 tahun. Jadi beliau dilahirkan, ibu beliau yang bernama Fatimah pada waktu itu umur 60 tahun. Ini sudah khariqul adah, menyalahi adat kebiasaan manusia yang lain. Pada waktu beliau masih bayi, di siang hari bulan Ramadan, beliau tidak mau menitik, tidak mau menyusui, tidak mau menyusu atau disusui, karena pertolongan dari Allah Ta'ala kepada beliau. Dan gemar dan sangat bersemangat menuntut berbagai ilmu pengetahuan. Mulia derajatnya, lagi berpengetahuan tinggi. Langkah beliau dalam menuntut ilmu pengetahuan dan ketika mengunjungi para ulama dan dalam melaksanakan amalan-amalan itu lebih cepat daripada langkah burung merak jantan. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu belajar ilmu fikih kepada Syekh Abdul Wafa Ali bin Abi Aqil dan kepada Syekh Abdul Khattab Al-Kahwazani Mahmud bin Ahmad Al-Jalil, serta kepada Syekh Abu Husain Muhammad bin Al-Qadi Abi Ya'la, juga kepada para ulama yang nampak luhur ilmunya dan mulia derajatnya.
Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berbaiat belajar ilmu tariqah kepada seorang mursyid arif billah, yaitu Syekh Abu Khairi bin Muslim Ad-Dabbas. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meneruskan baiat tariqahnya sampai mendapat izin menjadi mursyid, yaitu orang yang menunjukkan jalan atau orang yang sudah diberi izin untuk mengajarkan ilmu tariqah, dan mendapat gelar Al-Khalifatus Syarifatis Sufiyah dari Syekh Al-Qadi Abu Sa'id Al-Mubarak. Akhlak beliau meniru akhlak Syekh mursyidnya yang sudah sempurna dan senantiasa terpelihara dengan inayatullah. Pakaian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada permulaan adalah jubah dari bulu. Kepala beliau ditutupi dengan sobekan kain, berjalan tanpa sendal, melalui tempat-tempat berduri di tanah-tanah terjal. Yang demikian itu karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu tidak mempunyai sendal pada ketika itu. Makanan beliau buah-buahan yang masih ada di pohon, sayur yang sudah dibuang, dan daun-daun rumputan yang berada di tepi-tepi sungai. Bahkan beliau tidak tidur dan tidak minum air kecuali sedikit. Ini permulaan riyadhah beliau, melatih hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu, bersakit-sakit berdulu. Pernah beberapa hari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak memakan makanan apapun. Tiba-tiba datanglah seorang menjumpai beliau dan memberinya sebuah kantong uang dirham sebagai penghargaan kepada beliau. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengambilnya sebagian untuk membeli roti, tepung dan kue puding. Manakala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani duduk untuk menikmati makanan tersebut, tiba-tiba ada sebuah kertas jatuh, entah dari mana asalnya, yang bertuliskan di kertas tadi, syahwat itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang lemah, sebagai perantara hamba-hambaku untuk melaksanakan taat kepada Allah. Adapun hamba-hambaku yang kuat, maka mereka harus tidak mempunyai kesenangan apapun. Ini ditulisan kertas tadi. Seketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu menghentikan makannya dan mengambil sapu tangan serta meninggalkan makanan tadi. Lalu beliau menghadap kiblat dan melakukan salat 2 rakaat, kemudian meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu sadar bahwa dirinya dijaga oleh Allah dan selalu berada dalam lindungan Allah. Allahumma ansur nafahati ridwani alaihi wa amiddana bil asrari allati auda'taha ladaihi. Ya Allah, sebarkanlah percikan bau harum keridhaan-Mu kepada Syekh Abdul Qadir, dan berilah kami segala rahasia yang telah Engkau berikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Pernah pada suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidur di halaman istana Raja Kisra di daerah Madain di malam yang sangat dingin. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bermimpi mengeluarkan mani. Seketika itu beliau bangun, lalu pergi ke sungai untuk mandi. Kejadian itu berulang sampai 40 kali pada malam itu juga. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu naik ke atas pagar tembok halaman karena takut tertidur lagi. Juga untuk menjaga agar selalu berada dalam keadaan suci dari hadas. Inilah kebiasaan Syekh Abdul Qadir Jilani apabila berhadas. Beliau terus berwudu lalu salat sunnah 2 rakaat. Jadi setiap beliau junub, bangun langsung mandi. Mimpi junub lagi, mimpi lagi, bangun sidin langsung mandi. Sampai pada malam itu beliau 40 kali mandi. Ada nang tingkatan bawah nang kayak kita 40 kali junub sekali juga mandi. Jauh benar kita nih. Tapi kada apa-apa, dengar kisahnya ini mudahan malamnya 40 kali junub. Nang anom tuha kada kawa juga. Inilah kebiasaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu apabila berhadas. Beliau terus berwudu lalu salat sunnah 2 rakaat. Tiada henti-hentinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersungguh-sungguh dalam menjaga wudunya. Beliau mudawamah, istiqamah, terus-menerus dalam keadaan berwudu. Nampak jelas pancaran nur kewalian beliau, sehingga nampak di wajah beliau sifat keluhuran yang cemerlang. Menghindari apa yang harus dihindari, bahkan pernah berpura-pura bisu, berpura-pura gila, sampai berkali-kali dibawa ke kota Merostan untuk diobati. Yang demikian itu malah membuat terkenal kewalian beliau, melebihi ulama-ulama pada zamannya di bidang ilmu dan amalannya, zuhud dan ma'rifahnya. Dan fatwa-fatwa beliau dapat diterima siapa saja pada waktu itu, sehingga nama baik beliau tersebar di mana-mana bagaikan peredaran sinar matahari.
Diceritakan pada suatu ketika 100 ulama ahli fikih Baghdad berkumpul menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Masing-masing dari mereka membawa sejumlah masalah. Kemudian mereka datang menghadap beliau untuk menguji kemampuan Syekh Abdul Qadir. Setelah para ulama itu duduk dalam majelis, Syekh Abdul Qadir menundukkan kepalanya. Tiba-tiba cahaya bersinar keluar dari dada beliau, menembus dada 100 ulama yang datang untuk menguji beliau tadi. Sehingga hilanglah apa yang ada pada hati dan pikiran mereka ulama yang 100 tadi. Para ulama tersebut menjadi bingung, gemetar, berteriak-teriak dengan sekali teriakan, merobek-robek pakaiannya dan membuka tutup kepalanya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu naik kursi sambil memberikan jawaban masalah mereka. Setelah lengkap memberikan jawaban masalah-masalah itu, akhirnya para ulama baru mengakui akan karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, dan pada waktu itu juga mereka tunduk kepada beliau, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu. Di antara nasihat-nasihat beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak mau mengagungkan orang yang kaya. Jadi kalau ada orang kaya nyuruh beliau ke rumahnya, beliau kada hendak. Justru beliau hendak orang kaya itu yang datang ke rumahnya. Begitu pula pejabat. Jadi pernah suatu hari beliau diundang oleh seorang raja. Beliau sampaikan kepada pelayan raja, khaddam tadi, sampaikan kepada rajamu kalau dia perlu dia datang ke sini. Ini ulama yang bujur-bujur ulama setingkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Dan beliau tidak berdiri karena datangnya seorang raja. Walaupun raja datang, beliau kada berdiri. Dan juga tidak karena datangnya orang-orang yang mempunyai kedudukan dunia. Dan seringkali beliau melihat seorang raja atau khalifah bermaksud menemui beliau, padahal beliau sedang duduk, kemudian beliau tinggalkan masuk ke dalam kamar pribadinya. Karena hal ini dilakukan beliau karena berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man tawadha'a li ghaniyin dhahaba sulusa dini." Barang siapa yang merendahkan diri kepada orang kaya karena kayanya, maka Allah hilangkan 2/3 agama di dalam dirinya. Begitu pula Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak mau berdiri di depan pintu-pintu raja atau menteri, dan juga tidak mau menerima hadiah dari raja, sehingga raja itu mencemoohnya atas tidak diterima pemberiannya itu. Maka beliau berkata kepada raja, "Kalau begitu bawa sendiri hadiah itu ke sini, jangan menyuruh-nyuruh pelayanmu." Raja pun menerima saran Syekh. Kemudian raja membawa sendiri buah apel untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Setelah menerima buah apel itu, maka beliau membelahnya. Tiba-tiba di dalamnya penuh dengan darah dan nanah. Maka beliau berkata kepada raja, "Kenapa raja selalu mencemooh saya? Padahal saya tidak mau memakan buah apel yang busuk seperti ini, karena seluruhnya penuh dengan darah dan nanah." Melihat kejadian yang demikian itu, maka raja pun meminta maaf kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan meminta ampun di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Selanjutnya raja itu sering datang mengunjungi beliau, sebagaimana kebanyakan orang menjadi sahabat sampai raja tersebut wafat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mempunyai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Namanya harum tersebar kemana-mana dan luhur namanya. Beliau masih mau menghormati fakir miskin, menemani duduk mereka di tepi-tepi jalan, membersihkan kutu-kutu yang terdapat pada pakaian fakir miskin. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu pernah mengatakan, seorang fakir yang sabar lebih utama dari orang kaya yang syukur, dan orang fakir yang pandai bersyukur lebih utama dari keduanya, dan orang fakir yang mau bersabar dan bersyukur lebih utama dari semuanya. Tidak senang dan tidak merasa nikmat menerima bala kecuali orang yang mengenal kepada zat yang menurunkan bala itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ansyur nafahat ridwani alaih wa amiddana bil asraril lati awda'taha ladai. Keutamaan-keutamaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu masih banyak. Perilaku utama beliau nampak jelas, bahkan lebih terang dari matahari di waktu zuhur. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu wafat pada hari Jumat. Ada yang mengatakan hari Senin, tanggal 11 bulan Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah. Umur beliau 91 tahun. Dimakamkan di kota Baghdad dan sampai sekarang banyak yang menziarahi
kubur beliau dan berdoa di makam beliau dari berbagai negeri. Semoga Allah Ta'ala meridainya, serta semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua dengan sebab beliau. Amin. Allahumma amin. Allahumma ansur nafahati ridwani alaih wa middana bil asrari allati awda'taha ladai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anfasi hadzal 'arif al aqwa sirat tahar al waris al muhammadi sahibil hidlali ala bisatil 'indi wal bisalikin ala minhajil anwar wal mutabin min halif 'arif al 'azm bil azhar antum midana bi tibi anfasi wa min thimari ghurasihim ya ayyatuhal arwahul muqaddasah ya khatmi qutbun ya imaman ya autad ya abdal ya qaba mujaba ya nuqaba ya halal ghirah ya halal akhlaq ya halal salama ya halal ya ahla bas ya ahla jinan wa ya dhifan ya syakhsul jam ya ahla bas ya ahla ghaib musyahadah ya ahla quwwat al azm ya ahla hibat wal jalal ya ahla al fatih al ma'ali al ula ya ahla bas ya ahla nafs ya ahla al imdad ya ahla sasalat al jaras ya qutb al qahir ya qutb al raqai ya qutb sakit al rafraf ibn sakit al arash ya ahla al ghina ya billah ya qutb al khasyah ya ahla ain al tahkim wa zawid ya ahla al budala ya ahla jihati sit ya mulamatiyat ya fuqara ya sufiyat ya ibad ya zuhad ya rijal al ma ya afrada ya umana ya qurra ya habab ya ajilla ya muhaddisun ya sumara ya warasatul zalim nafsih minkum al muqtasid as-sabiq bil khairat ayyuhal arwahu tahirah min rijali ghaib wasyahadah kunu aunan lana fi najahit talabat wa taysiril muradat wa inhadil azamat wa ta'minir rawat wa satil aurat wa qada'id duyun wa tahqiqiz zunun wa izalatul hujubul ghaib husna khawatul akash wa kashfil ghurub wa ubrani zunub bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, pembacaan manaqib sudah kita baca. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah atau ceramah agama. Kami silakan pada Al-Ustadz Muhammad Ilyas. Ini terserah beliau nih, hendak 3 jam 4 jam kada apa-apa. Karena tadi manaqibnya kita baca agak cepat karena menyuruh beliau nih 3 jam atau 4 jam ceramah insyaallah. Sanggup? Ibu-ibu sanggup? Lamahan ibu-ibu. Insyaallah sama beliau aja, mudah-mudahan lah kita doakan terus beliau ini mudahan sehat, bisa membimbing umat terutama santri-santri beliau. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Tafadhal Ustaz qaiman. Berdiri supaya ada yang kelihatan. Ini Ustaz. Oke. Apa ini? Lip 2. Duduk aja gua. Berdiri gitu. Ibu anak. Jantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متحمي يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-muhtaramun, para alim ulama, wabil khusus kepada sahibul bait Bapak Khairuddin beserta dengan keluarga, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhi fillah, al-Ustadz Kiai Abdurrahman Iskandar yang alhamdulillah bersama dengan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamunya Allah, tamu-tamunya Rasulullah, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kembali kita berkumpul di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rajin kita duduk di taman surganya Allah seperti ini, di majelis ilmu, majelis kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat para salafus saleh, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai waliul kutub. Mudah-mudahan mendapatkan barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ketika dibaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, maka beliau Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, jika dibaca manaqibku, aku akan hadir di tempat itu. Mudah-mudahan dengan dibaca manaqib tadi, maka tanzil rahmah, Allah turunkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan tahsulul barakat, Allah berikan keberkahan pada kita, dan mudah-mudahan kafaratun anil dzunub, karena kita mengingat hikayat, mengingat riwayat, dan kemudian teladan-teladan hikmah-hikmah yang ada pada diri kita, yakni Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita baca manaqibnya pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ketika kita membicarakan tentang waliul kutub, sultanul aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani, maka ketika kita membaca manaqibnya, terkadang ada hal-hal yang masuk akal pada diri kita. Tetapi kemudian ada juga yang nggak masuk akal di otak kita. Apa contohnya? Di dalam salah satu manqobahnya, Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika ada Bapak Ibu berdebat, satu orang Nasrani dengan satu orang Muslim. Yang satu Nasrani ini mengatakan yang paling mulia itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan kemudian satu orang Islam ini, Muslim ini mengatakan bahwa yang paling mulia adalah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lewat Syekh Abdul Qadir Jailani, kata Syekh Abdul Qadir Jailani begini saja. Itu kehebatan Nabi Isa alaihi salam dibandingkan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Tanyanya Bu Ai, takuninya. Maka kata orang Kristen Nasrani tersebut mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam bisa menghidupkan manusia. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani begini saja, ayo kita cari kuburan nang paling tuha di sini, nang paling lawas. Jumpa kemudian ada pemakaman kuburan nang usianya sekitar 500
1000 tahun. Maka kemudian Bapak Ibu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, katakan, Nabi Isa alaihi salam itu hebat, dia bisa menghidupkan manusia, gimana caranya? Nah, kata Nasrani mengatakan, kum biiznillah. Nabi Isa itu Pak Ai, Bu Ai, katanya, bangkitlah engkau dengan izin Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, aku nih, ulun nih, bukan Nabi. Saya hanya pengikut daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Isa membangkitkan manusia yang udah mati itu kum biiznillah, bangkitlah dengan izin Allah. Saya kum biizni, bangkitlah engkau yang mati udah meninggal ini dengan izinku. Bangkit. Itu yang udah mati, Pak, Bu, hidup lagi. Hidup lagi. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Hidup lagi. Kayaknya Pak Ibu pasnya hidup, bangun, bernyanyi, Pak. Konon ternyata waktu masih hidup di dunia hobi bernyanyi. Bernyanyi, Ustaz. Jadi kita nih Pak Ai kena dibangkitkan nih khawatirnya nang hobi-hobi nang main hobi-hobi nang main solote bangkit kena mencari HP. Nah, solote. Ini kan bisa aja. Nang hobi nang apa? Pengajian mudah-mudahan bangkitnya dalam keadaan hendak mengaji. Amin ya rabbal. Ini kada masuk akal. Maka ketika logika kita tidak masuk akal di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, maka ulama mengatakan mesti tawakufan, berdiam haja. Berdiam sambil kemudian kita meminta doa kepada Allah supaya dikasih petunjuk kepada kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dengan adanya karomah yang Allah berikan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin ya rabbal. Maka malam ini Bapak Ibu kita mengambil ibrah. Apa Ustaz? Teladan nasihat. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dan telah ada pada kisah-kisah mereka itu, terutama yang telah dibacakan oleh akhi fillah Kiai Al-Ustaz Abdurrahman Iskandar, bahwasanya manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani telah dibacakan oleh beliau, maka telah ada pada kisah-kisah itu teladan yang baik, pelajaran bagi orang yang berakal. Apa Ustaz? Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani hendak wafat, beliau memanggil putranya bernama Syekh Abdul Razak. Hiaunya, wahai anakku, hendaknya engkau menjaga kebersihan hati engkau. Karena amalan yang paling dekat itu, yang paling mulia itu adalah engkau menjaga hati engkau tidak berpaling engkau daripada Allah Subhanahu wa taala. Bernasihat, berwasiat. Ternyata dapat kita ambil ibrah bahwasanya Bapak Ibu Ai, di dalam hidup dunia ini kita tuh punya awak, nih tubuh kita. Bu. Nih kita punya awak nih, yang bepandir nih. Hintalo masuk, banyu susuk masuk, teh masuk, kopi apalagi teh tu lah usut le masuk kamuntong nah. Bila kita kada makan kada minum, garing apa kada? Garing apa kada? Sakit apa kada? Sakit garing Pak Ai. Tapi kita bila awak kita garing, ancap kita bawa obat. Dokter kita ancap kita hiau. Bahkan kita bersihkan ini awak kita sehari itu semalam 2 kali kadang-kadang, begincu kita, bebedak kita. Tapi bagian tubuh kita ini ada namanya ruh. Ruh kita muntungnya hati kita. Ruh kita muntungnya hati kita. Ibrahnya Syekh Abdul Qadir Jailani selalu menekankan di dalam tarikahnya, mesti kita yang pertama banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mata kini muntung daripada ruh kita, hati kita nih Pak Ai Bu Ai sensitif. Bila igat banget, bila kotor banget, banyak dosa maksiat, makanan minumannya kada halal, penyakit-penyakit hati banyak di dalam hati kita nih Pak Ai Bu Ai. Azan berkumandang, telinga terdengar jelas. Itu pengajian di higa rumah, di hadapan rumah.
Kada sampai-sampai Pak Ai Bu Ai. Pengantinan di hujung tembilahan sampai Pak Ai. Ada kada di sini nang kaya itu? Ada kada? Ada kada? Kada ida. Mungkin mudah-mudahan kada ida Pak Ai. Dengan barokahnya kita hadir di dalam manakib Syekh Abdul Qadir Jalani. Kita mengangkat Pak Ai samen 2 sak tahan. Ada sini nang tahan mengangkat 2 sak samen. Wasi itu Pak Ai kita angkat tahan. Tapi ke pengajian Pak Ai kada tahan kita. Ke majelis taklim, ke masjid, ke musola kada tahan kita. Persoalan ini ada di dalam hati kita. Maka Syekh Abdul Ghassifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi beliau mengatakan di dalam kitabnya Fadailus Syuhur, beliau mengatakan bahwa hati kita ini Pak Ai supaya azan berkumandang sampai ke hati, bacaan salawat masuk ke hati, nasihat bisa masuk ke hati, itu yang namanya panggilan-panggilan agama masuk ke hati. Kayak apa caranya Ustadz? Hindarkan paling tidak sifat-sifat yang pertama bakhil, pamalar, bahaya. Dangdutan nyumbang 5.000, dangdutan 50.000 nyumbangnya, maulid Nabi 2.000, jelek pulang Pak Ai, ya Allah, lecak banget, dilihat kada nyaman bawaannya, kalah on bekameh di tembilahan 2.000 sekali bekameh. Bu, bekameh kita tembilahan nih Pak, ini 2.000, menduit kita 5.000 Pak, bekameh sekali nah kita nah. Dia ada song-songnya 3.000, suruhnya bekameh lagi di tembilahan tuh Pak. Itu antum pada antum berapa sekali bekameh Ustaz? Gratis, mau tembilahan 2.000 kita. Ada Pak di beberapa wadah tuh Pak kita bahira Pak 2.000, 3.000 Pak bahira 3.000. Nah, bekameh 2.000. Di situ bertulis kencing 2.000. Berak 3.000, menduit kita 5.000 Pak Ai, habis bakameh bahira Pak di sana kita nah. Apa aja petugas? Pas Pak Ai dia kembali lagi. Itu Pak Ai ini jangan kalah kita. Nah, bakhil ini bisa bahaya hati kita. Kita punya harta banyak. Berapa untuk agama ini? Berapa habis berukuk kita? Berapa habis di kedai kopi kita? Berapa habis sia-sia kita? Nih, hati kita nih Pak bisa rusak dengan bakhil, punya sifat bakhil. Sebab apa kata baginda Rasul? Al-bakhilu ba'idun minallah. Orang nang bakhil itu jauh dari Allah. Bakhilun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surganya Allah. Qaribun minan nar, dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, mun lakinya boy pamalar boy, ada duit, baras habis, lauk habis, anak nangis, makan, hendak makan habis lauknya, baras habis Pak Ai Bu Ai. Mun ada laki nang pamalar bu, takone, bang, ada kada baras habis bang nih, lauk habis, kita nak makan nih bang, ada kada duit, naki pamalar nih. Kadida juga sekanya Pak ibu-ibu ketemu duit nang laki di kantongnya 1 juta cuntan aja Bu Ai. Tukar baras, tukar lauk, masak hundang galah toh. Makan nang nyaman aja, mau ulah nang lauk nang nyaman aja, barasnya nang nyaman juga. Udah gitu Bu Ai, kena padahkan laki alhamdulillah bangai nang pamalar nih, nang bakhil nih. Alhamdulillah bangai kita hari ini dapat rezeki makan nang gancang bang lah, nampah nih nang galah bang, ini ada daging macam-macam bang. Mana dapat deng dapat rezekinya nih deng, ada aja makan hulu kanyangi hulu bangai itu, itu caranya. Tapi jangan tukarkan nang HP nang amas Bu Ai. Mulaki pemalar juga, kena malam sudah tengah malam, hanya bapak daun bini aun naki nah. Bang, tahu kada apanya? Tadi kita nang makan tuh bang leh, nyaman makan hundang galah, nyaman kita makan nasi nang harum nang wangi itu, nyaman kita makan bertambah tuh dari hasil duit berdusta. Boleh nang kayak itu Bu Ai. Bu, amalkan kena bola. Mohon izin lagi lah. Amalkan. Bakhil Bapak Ibu bahaya. Hati kita ini bisa kada masuk salawat, baca Quran kada masuk, nasihat agama kada masuk, bahaya. Maka dilawan dengan yang namanya dermawan. Lawan dengan yang namanya dermawan.
Lawan dengan yang namanya dermawan. Bakhil ini mesti dilawan dengan sifat yang namanya dermawan. Ya. Apa kata baginda Rasul? As-sakhiyul jahilu. Orang dermawan yang bodoh, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai min abidin bakhilin, daripada orang ahli ibadah tapi pamalar, tapi bakhil. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu yang pertama. Apa kata Syekh Abdul Ghaus di dalam kitabnya, beliau menjelaskan juga nang bahaya di dalam hati kita ini. Nang kedua adalah sifat rakus. Apa Bu? Apa Pak? Rakus. Dah tahu nang halal nang haram kada tahu, hantam aja. Mau hendak jadi pejabat, hantam hadapan kanan kiri, kada tahu. Yang penting jabatan itu dapat. Rakus. Orang Pak Aimun punya sifat rakus ini kada bakawan. Otaknya tuh hanya cuman kepentingan saja. Otaknya cuman duit saja, harta saja. Bila kada menguntungkan, kada kawan. Kenapa? Sebabnya orang rakus ini yang penting untung harganya. Mun kada untung, maka kada dikawaninya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nang ketiga, di dalam kitabnya itu dijelaskan bahwasanya nang bahaya sekali menyebabkan hati kita ini bisa gelap dan tidak masuk tadi nasihat-nasihat agama, salawat kada masuk, bacaan Al-Quran kada masuk, disebabkan kita punya sifat yakni sombong. Apa Bu? Sombong Pak Ay. Maka sombong ini batrul haq wa ghamtun nas. Pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, ada dua sahabat Syekh Abdul Qadir Jailani punya sifat sombong. Yang pertama ada namanya Ibnu Saqa, yang kedua Ibrahim. Pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani ada orang alim sekali. Bahkan alimnya itu sampai-sampai Pak Ai, konon katanya bisa menghilang. Ini syekh ini saking alimnya, saking hebatnya bisa menghilang. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kita ayo wahai sahabat-sahabatku, kita berkunjunglah, berziarahlah kepada orang alim ini. Apa kata Ibnu Saqa dan Ibrahim, sahabat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau mengatakan, aku tujuanku nanti kalau datang kepada Syekh itu, aku akan bertakun. Aku akan bertanya satu pertanyaan yang mana pertanyaan itu tidak akan dapat dijawab oleh Syekh tersebut, sehingga aku dikatakan lebih hebat daripada Syekh tersebut. Kata Ibrahim, sahabat dari Syekh Abdul Qadir Jailani, aku juga kayak itu juga. Maka dua sahabat Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak Ibu Ai punya sifat sombong, hendak mauji keilmuan daripada Syekh yang dikatakan sangat masyhur sekali pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Anom, aku nih tujuanku berziarah saja kepada beliau, meminta doa dan barokah daripada orang alim. Berziarah, meminta doa dan barokah dari orang alim. Sama Pak Ibu Ai kita nih, kalau berkunjung berziarah kepada paguruan kita, jangan di dalam hati kita ini ada niat hana mau uji paguruan, jangan. Sebab ini ada namanya bintik-bintik sombong. Datang misalkan kepada guru kita, Al-Ustadz Abdurrahman Iskandar, kita bawa kitab, kemudian kita siapkan pertanyaan yang sekiranya beliau kada bisa menjawab. Nanti kalau beliau kada bisa menjawab, sambatkan kemana-mana, nih beliau kada bisa menjawab, aku lebih hebat daripada beliau. Maka ini juga terjadi pada dua sahabat Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga ketika berziarah itu, maka kata Syekh tersebut mengatakan, wahai Ibnu Saqa, engkau mempunyai niat yang tidak baik. Engkau punya sifat sombong. Nanti kalau engkau tidak obati sombong itu, maka engkau mati dalam keadaan kada beriman. Maka kada diobatinya Pak Ibu Ai, Ibnu Saqa ini kada diobatinya jadi menteri, jadi pemimpin. Ternyata apa? Beliau kemudian sampai mati dalam keadaan kada kawa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal alim. Dibaca ditalkin, wahai Ibnu Saqa, ucapkan la ilaha illallah. Kada kawa sidin, ucap la ilaha illallah. Ibrahim gitu juga.
Hendak mau uji keilmuan syekh tersebut, apa yang terjadi? Mati dalam keadaan jua berpenyakitan, dan kemudian mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Syekh Abdul Qadir Jailani karena tidak sombong, menghilangkan sombong, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu. Batrul haq wa ghamtun nas jannati. Sombong itu tidak menerima kebenaran dan melihat manusia kulitnya saja. Yang ngasih nasihat lebih anom, bapak-bapak, ibu-ibu lebih tua, kada terima. Yang ngasih nasihat lebih kaya, lebih sugih, kita lebih miskin, harta kita lebih sedikit, kada terima. Yang ngasih nasihat titelnya cuman satu atau kada betitel. Hanya cuman misalkan lulusan pondok saja, bapak ibu misalnya S1, S2, S cendol, S apa macam-macam tuh S-nya tuh, kada terima. Atau waghamtun nas, meremehkan manusia. Dilihat ilmunya, dilihat kecantikannya, hartanya, jabatannya. Bila itu yang kita lihat Pak Ibu Ai, bahaya nih, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bahaya hati kita. Apa contohnya Ustadz paling gampang? Contoh, Bu, misalkan Pak Ibu Ai ada tamu miskin. Di rumah kita datang 3 jam orang miskin nih, banyu putih kada mencongol jua Pak Ai. Bu, 3 jam tamunya, kada mencongol, Pak banyu putih kada ada juga. Nah, apalagi teh kopi, teh telur, apalagi itu, kada ada. Tapi nang kaya bertamu kepada rumah kita, ya Allah. Baru hajinya salam, mengucapkan salam, apa nang kita sampaikan? Silahkan Pak, duduk. Nah, orang sugih, duit banyak. Ayo masuk. Hendak minum apa? Kopi, teh, ada semuanya. Kopi, teh, susu, banyu niur ada, banyu nang goto ada, comberan ada semuanya. Ya Allah, lauk macam-macam ada kita congolkan. Itu Pak Ibu Aimun kita punya sifat kayak ini, ubati. Sombong dengan tawadu. Beliau sampaikan di dalam manaqib tadi, tawadu. Kalau kita jadi ustadz nih, saya nih misalkan kita semua jadi ustadz, atau siapa saja kita, kalau ada misalkan orang meninggal di sini miskin yang meninggal dunia, ya Allah, assalamualaikum Ustaz, ini Ustaz, nang abahnya nih yang ini Ustaz meninggal dunia, Ustaz nang rumahnya tuh lawangnya berguyang-guyangan berbunyi, nah meninggal dunia, miskin banget Ustaz. Tolong Ustaz mimpin tahlil doa, kena jam 8 diundang Ustaz lah. aja Ustadznya. Ya Allah, orang miskin mau undang nah. Yang meninggal dunia miskin. Jam 9 Ustadznya kada datang juga. Sampai-sampai itu Pak RT datang. Mohon banget Ustadznya datang. Jam 9 hanya datangnya. Baca tahlilan doa lama banget kayak kada makan sebulan Pak Ibu Ai. Sekalinya esoknya datang, Ustadz, ini tukeh pinang, tukeh niar, walet nang ada 5 tuh, serta nang mobilnya ada sekian tuh, serta meninggal dunia. Tolong Ustadz jam 8 kena datang. Baca tahlil on doa Ustadz taik, tidak lagi Ustadz yang lain jam 7 datang dapat ibu ay Ustadznya. Ya Allah. Tapi di sini kada ida. Amin. Amin. Mun ada kita punya sifat kayak itu hati-hati Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka di dalam hidup di dunia ini kita mencontoh daripada akhlak daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, yakni dijelaskan di dalam Rabiul Tsani itu bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani wafat tanggal 11 bulan Rabiul Tsani. Rahasianya apa Ustaz? Nang dro-nya drainun kotoran. Maka kotoran nang igat pada tubuh kita nih Pak Ai, Bu Ai, kalau kita hendak mulia, cuci rajin, bukan hanya awak tapi bagian dalam tadi. Dosa maksiat bertobat kita kepada Allah. Makanan minuman kada halal, cuci dengan banyak sedekah, hindarkan daripada nang kada halal dan syubhat. Nah, penyakit-penyakit tadi seperti kita sombong, seperti hasutnya, seperti misalkan penyakit kita rakusnya, penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hati kita obati, maka insya Allah kotoran-kotoran itu akan hilang dan mudah-mudahan kita nanti dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Amin ya rabbal. Nang kedua saja ulun sampaikan di dalam rahasianya itu ada ba birrul walidaini. Berbakti kepada kuitan.
Syekh Abdul Qadir Jailani mulia, beliau sangat taat kepada kuitannya. Nang pertama kita hendak mencontoh manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, kotoran tadi nang bagian dalam nih rajin dibersihkan. Nang kedua, baknya birrul walidaini, berbakti kepada kuitan. Ke pengajian rajin, sembahyang rajin, puasa rajin, dekat ulama iya, tapi birrul walidain, berbakti sama kuitan kada, na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu, Syekh Abdul Qadir Jailani sangat taat kepada ibundanya. Maka kita contoh baknya, rahasianya di dalam Rabiul Tsani itu, ba itu adalah birrul walidaini, bakti kita kepada kuitan, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Kita berbakti dengan orang tua, apa kata Nabi? Dikatakan di situ bahwasanya al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua kita adalah pintu surga nang paling cepat. Ai asra, atau yang paling cepat. Maka kita berbakti kepada orang tua, terutama orang tua kita yang melahirkan kita, orang tua kita, paguruan kita yang mengajarkan ilmu kepada kita, dan kemudian mantuha kita, orang tua kita juga yang ketiga. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita hambanya Allah yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja untuk tausiah pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kepada kita semua, dengan catatan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan raja daripada zikir pembersih hati. Apa Ustaz? Zikir la ilaha Maka di dalam tariqahnya itu beliau mengajarkan la ilaha illallah itu paling tidak dibiasakan kita, yang ditarik daripada pusat la sampai melewati mulut kita sampai kepada otak kita, untuk menutup setan yang ada di hadapan dan belakang kita. Ilaha ke dada sebelah kiri kita, kanan kita, untuk menutup setan yang ada di sebelah kanan kita. Illallah ke dalam hati kita yang berada di posisi dada kita sebelah kiri, yakni dengan kita niat supaya sifat sombong tadi, sifat bakhil tadi, sifat rakus tadi, sifat nang kada baik itu hancur dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak berzikir la ilaha illallah. Mudah-mudahan salah satu yang diajarkan oleh beliau di dalam tariqahnya, dan kemudian banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua segalanya dan selamanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ilyas yang telah menyampaikan tausiahnya mengenai Tuan Syekh Abdul Aziz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa kita ambil hikmahnya. Di antara hikmah beliau yang disampaikan tadi adalah bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini walaupun kewaliannya sangat luar biasa, tinggi sampai digelar dengan Sultanul Aulia, rajanya para wali, tapi beliau tawadhu'nya sangat luar biasa. Jadi kalau ingin tinggi derajat di sisi Allah, rendahkan hati kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat derajat kita insyaallah. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al mawsilata qabla thawaba man qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa qulna min qawli la ilaha illallah wa ma 'amilna fi hadzal majlis mubarak awwalan ila akhir, khususan hadratin Nabiy Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi aba'i wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa ila jami'il awliya was salihin wal 'ulama'il 'amilin jami'an musannifin كتب المخلصين خصوصا بروح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سر العزيز وسيدنا البغداد والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني وصولهم وقراهم وذريتهم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونخص خصوصا بروح سلبية بنت دوريس أحمد بن معروف مسكن بنت أحمد رجنا بنت عيني رقية بنت أسماء وخدج بن مختار مشيرة بنت مختار أفيني بن مستار هلنا بنت مستار وسلم كريم لسمية بنت جامل مسلم بن عبد الله حيمة بنت عبد الله وريان بن حجي أحمد مقري سيدي بنت حجي ناصر صالح بن حجي دوراني مسلم بن حجي بن معبد عدي بن عبد صالح بن حيان حجي أربعية بنت مختار حجي حسن بن حرمت وروحي رقيمون بن سبر من سمية بنت حجي سبير من نوراني بنت يعمر محمد علي حجي حسن بصر بن حجي لنجوين يعقوب بن عمر حجي منجنة بنت حجي موليا أحمد يدي بن حجي هرمانشا حجي مقسم بن صبر حجي خديجة بنت جري أحمد بن محمد عثمان بن رحيم لكتده بنت صبية لكن مراتي بنت عبد الله بن عبد الله سلمان بن علي وروحي حج سيدي هوا بن جدين وروحي الحاج نسمة بن أحمد أسود بن عيد سويد بن يوسف مسلم بن حجي جمهري سجوري بن مرجان وقمسية بنت روموينا واجتمعنا هنا بسببهم ولأجلهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعلها فداء لهم من النار فداء لهم من النار سترا لهم من النار ونجاة لهم من النار حجابا لهم من النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم برة من أول النار. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم. آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير واجعلنا من أهل الذكر والقرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت
والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah acara kita malam ini selesai. Mudah-mudahan kita semua mendapat